Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar untuk persiapan PTS 2 ya. Kita akan belajar untuk persiapan PTS 2. Jadi Pak Haji harap video ini ditonton 3 sampai 5 kali agar kalian paham betul dengan soal-soal yang akan keluar, dan nantinya Bapak harap tidak ada yang remet fisika. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Yang pertama adalah pengertian energi adalah, jadi ada beberapa pengertian energi, cuman bisa diringkas atau dirangkum sebagai berikut. Yang pertama adalah energi adalah sebuah kemampuan untuk mengatur ulang sekumpulan materi. Nah, kemudian yang kedua, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Ya, jadi ada beberapa pengertian, cuman bisa kita ringkas menjadi dua ini. Oke, kemudian berikutnya langsung bunyi hukum kekalahan energi adalah, jadi yang pertama yang perlu dihafalkan di hukum kekalahan energi yaitu adalah energi tidak dapat dimusnahkan. Ini yang pertama, energi tidak dapat dimusnahkan. Kemudian yang kedua, energi tidak dapat diciptakan. Nah, kemudian yang ketiga, namun, jadi pengecualiannya, energi dapat berubah bentuk. Oke, berikutnya langsung ya, perubahan energi pada senter. Jadi senter kita anggap senter yang menggunakan baterai. Jadi baterai itu menyimpan energi kimia. Nah, energi kimia itu akan berubah menjadi energi listrik. Nah, energi listriknya akan berubah menjadi, nah ini otomatis selain menjadi cahaya, karena cahaya itu juga menghasilkan panas, berarti cahaya dan panas. Jadi kalau kalian ragu, silahkan dipegang senter yang nyala, pasti lama-lama akan panas, terasa panas. Seperti itu ya. Itu adalah 3 soal. Kemudian kita lanjut saja. Perubahan energi benda yang turun dari bidang miring. Jadi misalkan ada bidang miring gini ya. Kemudian ini ada benda. Kemudian turun di posisi awal di sini, posisi akhirnya di sini. Energinya apa Pak yang berubah? Jadi yang berubah yang pertama, dia kan punya yang namanya ketinggian, tapi belum gerak yang pas di atas. Sedangkan di sini dia tidak punya ketinggian tapi dia bergerak. Nah, artinya di sini adalah punya energi potensial. Saat di sini dia memiliki energi kinetik. Jadi ini perubahannya, energi potensial berubah menjadi energi kinetik. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya adalah energi potensial benda yang masanya 1 kilo kemudian ketinggiannya 10 meter. Jadi ini diketahuinya yang pertama adalah masanya 1 kilo, kemudian ketinggiannya adalah 10 meter. Mencari energi potensial, rumusnya adalah mgh. Jadi ini yang dicari. Jadi EP itu rumusnya adalah mgh. M-nya kita sudah tahu 1, H-nya kita sudah 10. Berarti G-nya yang masih tanda tanya. Nah, jika G tidak diketahui, maka G itu sama dengan 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Oke, kita lanjut. Maka untuk mencari EP, MGH, M-nya 1, G-nya 10. Jadi kalau misalkan tidak diketahui, kita pakai 10 saja yang gampang ya. Kita pakai 1 kilo, ini M-nya 1 kilo ya, G-nya 10, kemudian H-nya juga 10. Artinya energi potensialnya 100 Joule. Jadi ini angkanya nanti tidak sama persis, tapi caranya silahkan diikutin seperti itu.
Oke, langsung saja kita lanjut yang kedua. Benda 1 kilogram jatuh dari ketinggian tertentu. Saat ketinggiannya 2 meter dari tanah, kecepatannya 2 meter per second. Energi mekanik benda pada posisi tersebut adalah. Oke, kita dikasih tahu bahwa masanya 1 kilo, kemudian diketahui bahwa ketinggiannya 2 meter, kemudian kecepatannya adalah 2 meter per second. Oke, yang ditanyakan adalah energi mekanik. Energi mekanik ditanyakan. Nah, rumusnya energi mekanik itu apa Pak Haji? Rumusnya energi mekanik yaitu adalah EP ditambah EK. Nah, jadi nanti dijumlahkan. Nah, ini ya ditandain ya rumusnya ya, kita lingkarin. Nah, baru kita hitung satu-satu, EP-nya berapa, EK-nya berapa. EP masih ingat rumusnya M G H. Nah, M-nya 1 kilo, G-nya kalau nggak diketahui masukkan saja 10, hanya 2. 2 dari mana Pak? 2 meter. Pak, seandainya diketahui 5 meter berarti hanya 5, seperti ya. Berarti ini adalah 20 joule. Oke, ini yang EP. Kemudian EK setengah M V kuadrat. Setengah masanya 1, V kuadrat adalah 2 kuadrat. V-nya kan 2. Dari mana Pak V diketahui? Dari sini. Kecepatannya 2 meter per second. Nah, artinya setengah dikali 1 dikali 4 berarti setengahnya 4 berapa? 2 joule. Oke ya, berarti EM EP plus EK sama dengan 20 ditambah 2, jadinya 22 joule. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang energi kinetik. Truk 2 ton. Jadi masanya sama dengan 2 ton atau 2000 kilo. Kecepatannya 10 berarti V-nya sama dengan 10 meter per second. Berapakah energi kinetiknya? Maka kita tulis EK tadi setengah M V kuadrat, berarti ini setengah M-nya adalah 2000, V-nya adalah 10 kuadrat, berarti ini setengah dikali 2000 dikali 100. Oke, maka EK sama dengan setengahnya 2000 kan 1000 dikali 100 ya 100.000 joule, gitu ya caranya ya. Jadi kalau mencari EP dan EK gampang, satu rumus, tapi kalau EM berarti harus 2 rumus dijumlahkan, seperti itu. Selanjutnya, nah ini sudah pernah dibahas sebelumnya tapi kita ulas biar lebih paham lagi. Kalor akan terperangkap di bumi pada proses efek rumah kaca sehingga mengakibatkan terjadinya meningkatnya suhu. Nah, selanjutnya perhatikan uraian di bawah ini. 1. Menanam pohon di rumah dan di sekolah. 2. Hemat dalam memakai kertas. 3. Memakai motor ke sekolah. 4. Memakai sepeda ke sekolah. Upaya yang dapat dilakukan siswa untuk mengurangi pemanasan global yaitu nomor. Nah, yang tidak mengurangi pemanasan global kan memakai motor karena menimbulkan polusi. Berarti 1, 2, dan 4. Menanam pohon mengurangi, hemat mengurangi, memakai sepeda juga mengurangi. Lanjut, salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gas CO2 yang menjadi penyebab efek rumah kaca yaitu adalah menanam pohon. Loh, kenapa Pak? Karena proses fotosintesis itu menyerap CO2. Oke, lanjut. Bagus mengerjakan rancangan proyek di balik kertas yang tidak terpakai. Kegiatan tersebut merupakan contoh penerapan prinsip. Jadi ada bekas, kertas bekas digunakan lagi artinya berarti reuse. Nah, lanjut. 27. Salah satu dampak negatif dari pemanasan global yaitu adalah turunnya permukaan laut, terjadinya perubahan musim, meningkatnya kasus kebakaran hutan, perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Selanjutnya, pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu bumi yang mengakibatkan perubahan seperti penggunaan TV, pohon layu, naiknya permukaan air, buah tidak tumbuh. Naiknya permukaan
air. Kenapa? Karena es di kutub meleleh, jadinya permukaan air laut itu naik. Nomor 29, perhatikan uraian berikut. 1. Pembakaran hutan, 2. Peternakan, 3. Pengundulan, 6. Penghematan listrik. Penyebab pemanasan global ditunjukkan oleh nomor yang mana. Pembakaran hutan itu iya, peternakan itu juga termasuk, penggundulan hutan juga iya, berarti 1, 2, dan 3 gitu ya. Lanjut. Nah, pada stasiun pengisian bahan bakar umum milik BUMN maupun swasta sering kita jumpai angka 90, 92, 95. Angka tersebut merupakan jenis oktan ya, bilangan oktan. Nah, salah satu upaya untuk menanggulangi pemanasan global, maka untuk khusus soal ini tidak Bapak jawab. Kenapa? Karena kalian pasti bisa nanti dibaca. Jadi khusus satu soal ini nanti silahkan dipilih sendiri ya, kira-kira jawabannya apa. Ini tidak terlalu sulit kok. Oke. Jadi ini soal yang kalian harus menganalisis. Oke, satu soal saja nanti dikerjakan sendiri, maksudnya cari idenya sendiri seperti itu. Oke, lanjut. Angin topan, es kutub mencair, perubahan musim suhu rata-rata meningkat. Pernyataan yang termasuk dampak pemanasan global terhadap lingkungan ditunjukkan oleh nomor yang mana? Loh, ini enggak ada ABC-nya. Es kutub mencair iya, kemudian suhu rata-rata bumi meningkat ya, yang mengakibatkan perubahan pada lingkungan ya 2 dan 4. Ini ya ditandain di sini aja. Oke, selanjutnya karbon monoksida jika bereaksi dengan salah satu zat dalam tubuh akan berbahaya. Zat dalam tubuh tersebut adalah hemoglobin. Nah, jadi ini enggak akan jadi mematikan ya kalau monoksida atau CO. Karbon monoksida itu CO, kalau karbon dioksida kan CO2. Akan bereaksi dengan hemoglobin atau Hb, itu nanti akan berbahaya. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, diingat-ingat ya, ditonton videonya ini 3-5 kali, lebih juga nggak apa-apa. Nanti kalian akan semakin paham dan aman untuk mengerjakan PTS. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.